Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ma sya'allah la quwwata illa billah. Ma sya'allah kullu ni'matin minallah. Masya Allah al-khair kulluhu biyadillah. Masya Allah la yasrifus su'a illallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ma zadana illa imanan wa taslima. Allahumma aftah lana hikmatak wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Ya Rashid alhimna rusdak wa ahyina rasidin wa ya hadi ihdinas siratal mustaqim. Wa na'udzu bihi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Fattahu ya Alim, iftah alaina fathan qariba. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma hdina lima ikhtalifa fihi minal haqqi bi'idhnik innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Allahumma radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imaman wa hukma wa bil muslimina wal muslimati ikhwana. Allahumma ja'al nafsana nafsan tayyibatan mutmainnatan ta'iatan hafizah tu'minu biliqa'ik wa takna'u bi ata'ik wa tardha bi qada'ik wa takhshaka haqqa khasyatik wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma alif baina fi qulubina ya Allah ya Latif. Ultuf bina fi qulubina khassatan fi hadzal makan. Ultuf bihim ila yaumid din. Allahumma thabbitil Qur'ana wal ilma fi sudurina wafiqna lil amali bihima. Ilahana la takilna ila nafsina tarfata ain fa innaka in takilna ila nafsina tuqarribna minasyarr wa tubaidna minal khair. Ilahana ta'lamu hajatana qabla an nas'alakaha faqdhiha lana. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rabb, inni u'idzuhum bika wa dhurriyyatahum minasy syaithanir rajim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana anta maulana fid dunya wal akhirah wa tawaffana fi ibadik wa jihadin fi sabilik. Ya Rabbana anta maulana fid dunya wal akhirah وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين فنعم المولى
ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Alhamdulillah, takdiripun Allah Azza wa Jalla kita sedaya pinaringan nikmat arupi iman, Islam, kesempatan, ugi kesehatan sehingga saged nglampahi amal ibadah wonten ing lebetipun sasi Dzulhijjah. Mugi-mugi sedaya amal kesainan ingkang sampun sedang ugi badhe kita lampahi sageta dipun terami ugi dipun ridani dening ngarsa dalem Allah tabaraka wa taala. Amin. Allahumma amin. Mari kita lanjutkan ngaji kita kitab Riyadhus Shalihin di pertemuan ke-372 di hari Kamis 6 Juli. Itu bukan 6 Juni, 6 Juli. Bab 40, bab birrul walidain wasilatul arham. Di pertemuan-pertemuan yang lalu kita mengkaji ayat-ayat yang terkait dengan birrul walidain dan menyambung silaturahim. Kali ini kita menuju pada hadis-hadis. Kita awali hadis yang pertama di bab 40. Kita baca hadisnya, kita cermati terjemahnya, kemudian kita ambil pelajaran penting dan nanti sebagaimana biasa ada pertanyaan istimewa di akhir kajian. Kita baca terlebih dahulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Wa an Abi Abdirrahman Abdillah ibni Mas'udin radhiyallahu an qala sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayyun qala birrul walidain qultu summa ayyun qala al jihad fi sabilillah muttafaqun alaih. Jadi ini riwayat dari sahabat Ibnu Mas'ud. Ini terkenal sebagai pakar Quran, pakar hadis, di antara sahabat yang pernah membacakan Quran kepada Nabi sampai Nabi itu menangis. Ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud. Suatu ketika beliau bertanya kepada Nabi, ayyul amal utawi endine amal iku ahabbu luwe dipun tresnani ilallahi ta'ala menggahipun Allah ta'ala. Ya Rasul, amal apakah yang paling dicintai oleh Allah? Nabi jawab, as-salatu ala waqtiha. Salat ing ngatasé wektune salat. Jadi ini
boleh tidak harus menjadi perhatian untuk diri kita, istri, keluarga. Ini tidak boleh meremehkan sholat, ya. Makanya ada dalam syarah kitab Ta'lim Muta'alim itu ada disebutkan di situ, jika engkau melihat, jadi idza ra'aitumur rajul, jika engkau melihat seseorang yang di situ meremehkan sholatnya, maka kasihanilah keluarganya, karena pasti ada masalah terhadap keluarga mereka. Jadi urusan sholat tidak boleh disepelekan, bahkan ini yang menentukan. Jadi berulang kali saya mengingatkan, hubungan sholat dengan kondisi mukmin itu seperti hati dan seluruh anggota tubuh yang lain. Kalau hatinya baik, maka anggota tubuh yang lain baik. Demikian halnya kalau sholat seseorang itu bagus, berkualitas, maka kehidupannya di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti, itu akan baik pula. Ini yang pertama. Kemudian sahabat Ibnu Mas'ud bertanya lagi, qultu summa ayyun, kemudian apalagi ya Rasul? Beliau menjawab, birrul walidain. Inilah kenapa hadis ini diletakkan di bab birrul walidain. Jadi setelah haqqullah, kita menjalankan hakul adami. Apa? Yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Makanya orang itu tidak dikatakan baik kalau dia hanya secara vertikal ibadahnya itu bagus, tapi nang wong tua ora gati, itu tidak dikatakan anak yang baik. Makanya anak yang baik di situ taat marang Gusti Allah, juga ngabekti kepada kedua orang tua. Jadi hubungan hakul adami terutama kepada kedua orang yang telah melahirkan dia di dunia, yaitu ayah dan ibunya. Kemudian beliaunya bertanya lagi, summa ayyun, terus apalagi ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, al jihad fi sabilillah, berjuang, berkorban di jalan Allah. Tentu disesuaikan dengan kondisinya. Kalau masanya perang, maka jihad di situ adalah dengan mengangkat senjata. Tapi kalau masa damai, tentu makna jihad ini upaya sungguh-sungguh di dalam rangka meninggikan li'ila'i kalimatillah. Bisa dengan belajar, bisa dengan mendermakan uang kita untuk taklim dan sebagainya. Jadi makna jihad bisa diperluas ketika kondisinya damai. Tapi kalau kondisinya qital, peperangan, tentu di situ dengan mengangkat senjata. Ini di antara terjemah dari hadis yang kita cermati. Sekarang pelajaran penting dan perubahan perilaku. Sejatine atau sesungguhnya amal terbaik di sisi Allah itu apa sih? Nah ini, ternyata amal terbaik di sisi Allah itu maksudnya adalah amal yang paling bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi ini saya dapati dalam kitab Dalilul Falihin karya Asy-Syaikh Ibnu Alan As-Siddiqi. Jadi yang dimaksud ahabbul a'mal, amal yang paling dicintai Allah, artinya aksaru taqarruban ilaihi, yang paling bisa mendekatkan diri kepada Allah. Maka dari tadi jelas, jadi nek kepengin cedek nang Gusti Allah, lakukan itu. Salatnya harus bagus, baik yang wajib maupun yang sunnah. Apalagi posisi sujud. Jadi ketika salat itu banyak sujudnya. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih. Posisi yang paling dekat itu pada saat sujud seorang hamba. Yang kedua, di situ yang paling bisa mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah adalah dengan ngabekti kepada kedua orang tua. Karena memang dalam hadis yang lain,
ridallah fi ridal walidain. Jadi seseorang itu pernah ditanya, seorang ulama, kamu tahu ndak kapan Allah ridho kepadamu? Maka dia menjawab, saya tahu kapan Allah ridho kepada saya. Kemudian dia menjawab, ketika ibu saya tersenyum kepada saya, saat itulah saya yakin Allah ridho kepada saya. Karena ridallah fi ridal walidain. Nek cara Jawa ndadekno gumuyuning wong tua loro. Piye carane anak itu bapak ibunya itu ridho. Wos, itu posisi yang sangat dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Itu di situ. Jadi yang dimaksud amal yang paling dicintai di situ adalah aksaru taqarruban ilaih. Kita lanjutkan. Ternyata kalau kita kumpulkan berbagai macam hadis, itu kita dapati amal yang paling dicintai oleh Allah itu banyak. Tidak hanya 1-2 poin. Oleh sebab itu menurut para ulama, jawaban yang berbeda itu disesuaikan dengan kondisi penanya. Kalau konteks kekinian misalnya, nek pedagang berarti amal yang paling dicintai oleh Allah, nek nalikane dagang iku jujur, ojo ngurangi timbangan. Nek pelajar, amal yang paling dicintai Allah apa? Yo tenanan oleh si nau. Nek dheweke pejabat, yo kudu sing adil. Jadi sesuai dengan kondisi masing-masing, profesinya apa. Sekarang saya tampilkan ada 5 hadis yang lain. Ini tidak saya terjemahkan, nanti saya terjemahkan ke dalam bahasa Jawa. Setelah ini kita baca hadisnya. Ini saya tampilkan hadis dalam kitab Al-Jami' As-Shaghir yang dikumpulkan oleh panjenenganipun Al-Hafidz Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Ikuti saya hadis yang pertama. Jadi ada 5 amal di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ahabbul a'mal ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Jadi yang pertama ini ahabbul a'mal utawi amal sing paling dipun tresnani ilallahi menggaipun Gusti Allah adwamuha, amal apa wae tapi sing dilakoni kanthi mudawamah. Mudawamah niku nek terus guru kula banyu mili, beda mbek istiqomah. Nek istiqomah niku ngeten, bendina tahajud iku istiqomah. Tapi nek tiap jam loro dalu tek tangi mesti tahajud iku jenenge mudawamah. Jadi bendina duha iku istiqomah. Tapi tiap jam 9 tek itu duha iku jenenge mudawamah. Nek guru kula maknani banyu mili. Nah itu di situ. Jadi amal yang dicintai oleh Allah adalah yang mudawamah, yang dilakukan secara ajeg terus menerus. Wa in qalla, meskipun amal itu sedikit. Jadi zikir mboten kathah, namun 11 kali tapi rutin ya, itu dilakukan. Itu yang dicintai oleh Allah. Sedekah ndak seberapa, 10.000 misalkan, tapi rutin, itu yang dicintai oleh Allah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, ahabbul a'mali, monggo, ilallahi antamuta walisanuka radbun min dzikrillah. Ahabbul a'mal utawi amal sing paling dipun tresnani ilallahi menggaipun Allah antamuta yento mati siro walisanuka hale utawi lisan lidah iro iku radbun iku teles basah min dzikrillah krono zikir marang Allah. Jadi amal yang paling dicintai Allah manakala seorang hamba itu wafat, mati, meninggal sementara lisannya itu basah dengan zikir kepada Allah. Dengan kata lain, akhir kalamnya itu berupa kalimat thayyibah, bahkan kalau bisa ucapan la ilaha illallah. Lah ngoten niku dawuhipun para ulama, mboten saged nek mboten biasa. Mila ayo dibiasakno ngucap la ilaha illallah dadi zikir kita, zikir harian kita. Tujuannya sak wayah-wayah mati ben digampangno
ngucap la ilaha illallah. Kuwi tondo sing bejo. Mergo Kanjeng Nabi dawuh mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sekali lagi man i'tada ala syai'in mata alaih. Siapa yang membiasakan akan satu hal, dia akan mati sesuai dengan kebiasaannya itu. Jadi nek wong kuwi ora duwe kebiasaan apik, nek cara Jawane tangeh lamun bakal mati dalam kondisi yang baik. Tapi nek wong kuwi anduweni kebiasaan yang baik, maka insya Allah dia akan meninggal sesuai dengan kebiasaan baiknya itu. Ayo dibiasakan berzikir. Yang ketiga, ahabbul a'mal ilallah man at'ama miskinan min ju'in au dafa'a anhu maghraman au kasyafa anhu karban. Nah iki kula dereng saged nglakoni niki. Kula dereng saged nglakoni. Nek guru kula sampun. Niki kula jujur dereng saged nglakoni niki. Nek guru kula sampun. Apa di situ? Ahabbul a'mal utawi amal sing paling dipun tresnani ilallahi manggahipun Gusti Allah iku man wong at'ama kang aweh mangan sapa man miskinan wong miskin. Kalau ini banyak yang mampu ya. Sekarang hari Jumat ada namanya Jumat berkah. Lah sing berikutnya niki sing rada angel. Nah ini audafa'a utawa nyaur anhu saking miskin maghroman ing wong kang terbelit hutang. Nah ini. Lah guru kula niku biasa kok. Ana wong terbelit 50 juta, 100 juta, 200 juta niku disauri. Nggih. Mboten disauri terus engko balekno, iku jenenge nganakno duit iku. Jadi begitu. Jadi amal sing paling dipun tresnani Gusti Allah iku apa? Nyauri utange wong liya sing keblebet utang. Asalkan orang itu hutangnya bukan hutang profesi. Karena ada orang itu yang profesinya hutang. Iku niku ojo-ojo direken wong ngoten. Mergo profesi. Tapi ada orang yang terbelit, mungkin dia itu sejarahnya aslinya gak kepengen utang. Tapi mergo ibu loro, akhirnya ngetokno duit akeh, akhirnya harus hutang ke sana kemari. Atau ada kondisi yang di luar, misalkan kemarin ya, kondisi Covid itu banyak yang pailit loh, banyak yang pailit, banyak yang tiba-tiba, jadi dikeluarkan dari pekerjaannya, awalnya mewah, sekarang luar biasa, berbanding terbalik, itu luar biasa. Lo guru kula niku kula tahu persis. Niku biasa. Ono uang 50 juta, 100 juta gak kakek ngomong. Kalau yakin dia ini orang baik dan hutangnya itu ora krono profesi sekali lagi, disaur langsung. Disaur langsung. Itu cita-cita saya. Saya masih cita-cita ini belum bisa. Jadi kula sakniki tasik ngumpul duit, kula niku pengen suatu ketika nanti ada orang yang terbelit hutang 50, 100 juta, bahkan setengah miliar, itu kita sauri. Karena amal seperti itu yang paling dicintai oleh Allah. Ngoten nggih? Jenengan daftar termasuk orang sing utangi dilunasi napa sing nglunasi utang. Nah, iku kudu jelas niku daftar sing pundi niku. Mergo aku tak daftar dilunasi mawon utangi. Jadi ayo daftar bareng-bareng untuk menjadi orang yang meringankan beban orang lain. Karena di hadis yang lain itu cetok. Jadi Allah itu nolong kawula sing kawula niku seneng nolong kawulane Gusti Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Hadis yang lain nek kepengin urusane donya akhirat digampangno kalian Gusti Allah, yo gampangno urusane wong liya. Ini lanjutannya hampir sama. Au kasyafa anhu karban, atau berusaha menghilangkan kesusahan, kesulitan yang dihadapi oleh saudaranya sesama mukmin. Jadi begitu. Jadi ayo kita berusaha untuk bisa menolong sesama. Jadi ngutangi wong saja itu pahalanya lebih baik daripada sedekah. Jadi karena apa? Kalau kita sedekah, wong iku durung tentu butuh napa mboten. Tapi nek ana wong butuh utang, kita utangi, niku suwenenge luar biasa. Nah, itu begitu. Jadi apalagi ya
dia terbelit hutang terus dibebaskan dari hutangnya. Masya Allah, itu sujud syukurnya luar biasa. Mudah-mudahan yang hadir ini dimampukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala meringankan bahkan melunasi beban hutang saudaranya. Amin ya mujibas sa'irin. Yang berikutnya, ahabbul a'mal. Monggo niki poso kemis doyo ta. Ahabbul a'mal ilallah ba'da ada'il fara'id idkhalus surur alal muslim. Nah ini yang keempat, ahabbul a'mal utawi amal sing paling dipun tresnani ilallah menggaipun Gusti Allah ba'da ada'il fara'id in dalam sause melakukan yang wajib. Apa? Idkhalus surur, nglebokno seneng. Surur niku seneng. Mila jenengan nate kepireng to ana wong jenenge masrur, iku jenenge disenengne, isim maf'ul. Jadi surur niku maknane seneng. Idkhal itu maknane memasukkan. Jadi ndadekno seneng alal muslim ing atase wong Islam liyane. Jadi amal yang paling dicintai orang lain adalah ndadekno atine wong Islam liya niku seneng atau bunga. Jadi iki nek diwalik berarti amal sing paling dibenci kali Gusti Allah nyusahno atine wong Islam liya. Mila ojo sampai nyusahno. Lah wong liya niku sapa? Gak usah ado-ado. Wong tuane disenengno, bojone disenengno, anake disenengno. Itu amal yang paling dicintai oleh Allah. Ayo selepas ngaji ini ya, ayo datangi bapak ibu kalau masih ada, seneng nih. Kalau ndak ada ya ini keluarganya yang lain. Jadi istrinya diseneng nih. Kemudian anaknya. Jadi hari ini kita praktekkan nyenengne keluarga kita. Lah nyenengne wong niku sederhana kok. Nek ketemu nyopo terus senyum niku pun seneng kok wong niku asli deh. Ya, terus ditakoki pripun kabare niku wis pun suweneng. Lah timbang ono teko nggih, gak nyopo blas, gak salam, melengos, gak ada kata-kata sama sekali. Wah, niku mboten pas. Makanya Kanjeng Nabi dawuh afsus salam ila man arafta wa man lam ta'rif. Sebarkan salam kepada orang yang kau kenal maupun tidak kau kenal. Niku nyenengne, mergo niku donga, muga-muga diparingi selamat kalian Gusti Allah. Sampai Kanjeng Nabi dawuh, tabassumuka, senyummu kepada orang lain itu sedekah. Iku dalam rangka nyenengno kalimah thayyibah, omongan sing apik iku sedekah, iku nyenengno atine wong liya. Ayo berusaha untuk menyenangkan hati orang lain sak kuwate. Yang terakhir, ahabbul a'mali, monggo, ilallahi hifdzul lisani. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah hifdzul lisan, jaga lisan. Ojo sampai ngomong perkara sing dadekno cilaka ya, cilaka donya, cilaka akhirat. Ternyata banyak orang yang muflis, bangkrut di akhirat karena di dunia tidak mampu menjaga lisannya. Nek sakniki zaman semakin canggih, tidak hanya mulut tapi tangannya, cuitannya di media sosial itu menghancurkan amal solih yang telah dibangun sekian lama. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah menjadi hamba yang paling dicintai olehnya. Amin ya mujibas sa'irin. Poin ketiga, kisah indah. Ini saya kutipkan dari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, judulnya Al-Munabbihat alal Isti'dad liyaumil ma'ad. Kemudian disyarah oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dengan judul Nasaihul Ibad. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau ditanya, hari apakah yang terbaik, bulan apakah yang terbaik, dan amal apakah yang terbaik. Jadi suatu ketika pakar Quran, pakar tafsir Abdullah bin Abbas yang dengan julukan Turjumanul Quran itu ditanya oleh sahabat yang lain, sahabat Ibnu Abbas, hari apa yang terbaik, bulan apa yang terbaik, amal apa yang terbaik. Beliau menjawab begini,
khairul ayyami saapi-apike dina yaumul jum'ati yaiku dina Jumat. Yang kedua, wa khairus suhuri saapi-apike bulan syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Yang ketiga, wa khairul a'mali sak bagus-baguse amal as-shalawatul khamsu liwaktiha, yaitu salat 5 waktu terutama di awal waktunya. Niki jawaban yang umum, ngaten. Mila tidak lama kemudian sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu meninggal dunia. 3 hari kemudian pertanyaan di atas diajukan kepada Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali niku kanjeng Nabi dawuh ngeten kok. Ana Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Aku iku gudange ilmu. Lah Ali iku pintune. Berarti Ali niku wong alim, cerdas. Mergo napa? Masuk Islam usia 10 tahun. Terus dibimbing Nabi sampai Nabi meninggal dunia. Maka Sayyidina Ali niku alim sangat. Lah ketika ditanya dengan pertanyaan yang sama, Sayyidina Ali niku dawuh. Jadi ketika ditanya dina napa sing paling sae, amal napa sing paling apik, bulan apa sing paling apik. Nah, Sayyidina Ali berkata, "Lausu ilal ulama wal hukama wal fuqaha minal masyriq ilal maghrib la ajabu bimisli ma ajaba bi Ibnu Abbas." Umpama ulama sak donya, hukama niku ahli hikmah, fuqaha niku ahli fikih. Jadi ngeten, faqihun fuqaha, hakimun hukama, alimun ulama, jahilun juhala. Itu begitu. Safihun sufaha, itu jamak. Kalau belajar bahasa Arab itu namanya jamak taksir. Ngoten nggih. Jadi ada polanya. Baik. Andaikan seluruh ulama di dunia ditanya seperti itu, mesti jawabannya seperti jawaban sahabat Sayyidina Abbas. Kata Sayyidina Ali, illa anni akul ning aku duwe jawaban sing rodok beda. Nah, itu begitu. Ini cerdasnya Sayyidina Ali. Ikuti saya, jawabannya Sayyidina Ali. Inna khairal a'mali, monggo. Ma yaqbalullahu ta'ala minka. Lah, kula terjemahan rumiyin. Inna khairul a'mali, iki jawaban Sayyidina Ali. Setune amal sing paling apik iku duduk salat 5 waktu ora. Tapi amal apa wae ma iki nakira. Apa wae yakbalullah kang Allah niku nrimo mingka sanging sira. Dadi amal apa wae sing mbok lakoni, sing penting amal iku diterima ambek Gusti Allah. Berarti napa? Tidak sekedar amal, tapi amal yang berkualitas. Ulama ngendikan supaya amal iku diterima niku syaratnya 3. Siji, pelakunya mukmin. Nek gak mukmin gak diterima amale, haba'am mansura, seperti debu yang beterbangan. Nomor 2, kudu ngilmoni, alias napa? Kudu belajar. Nabi beramal itu secara keilmuan syariat itu seperti apa? Jadi kudu niru kanjeng Nabi. Nomor 2, jadi ittiba. Nomor 3, kudu ikhlas. Atine lillahi ta'ala. Iku baru amal iku iso diterami kalian Gusti Allah. Jadi amal apa wae dilakoni sing apik didasari ilmu kanthi ikhlas marang Gusti Allah, iku sing terbaik di sisi Allah. Jadi di situ kaitannya dengan tema kita. Jadi ayo nglakoni apa amal, tapi jangan sekedar amal. Kudu ngilmoni didasari iman lan ati sing tulus ikhlas. Pun setelah beramal donga kados dongane Nabi Ibrahim setelah merenovasi Ka'bah yang diabadikan di Quran surah Al-Baqarah ayat 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Niku mantun setelah beramal biasakan baca doa itu supaya amal niku dipun terami kalian Gusti Allah. Al-Baqarah 127. Rabbana taqabbal minna. Pun nomor kali. Ayo dibaca lagi. Wa khairas suhuri ma tatubu fihi ilallahi taubatan nasuha. Wa khairas suhuri dan setune sak bagus-baguse wulan
iku ma bulan tatubu kang tobat sira fi ing dalem ma ilallahi marang Allah taubatan kelawan tobat nasuha yang murni. Bulan yang terbaik itu bukan bulan Ramadan, tapi bulan opo wae sing penting nduk wulan iku engkau bertobat dengan sebenar-benar tobat kepada Allah Azza wa Jalla. Itu jawaban Sayyidina Ali. Yang terakhir yang ketiga dino sing paling apik. Nah, tadi kan dino Jumat. Nek Sayyidina Ali duwe jawaban sing rodok beda. Nggih, monggo. Wa khairul ayyami ma yakhruju fihi minad dunya ilallahi ta'ala mu'minan bih wa khairul ayyami lan sak bagus-baguse dina iku madina yakhruju kang metu sapa wong fihi ing dalem minad dunya saking donya ilallah marang Allah Ta'ala. Donya sing paling dina sing paling apik yaiku dina nalikane wongku metu saka donya, berarti mati, ngoten lho. Sowan tengene Gusti Allah, mukminan bi dalam kondisi iman kepada Allah. Gampangane omong ngeten. Dina sing paling apik iku wayahe mati dheweke nggawa iman do atine. Jadi pada saat mati husnul khotimah. Iki kados pesene Nabi Ibrahim. Ya bani ya innallaha astafa lakumuddin innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Hei anakku kabeh, itu Nabi Ibrahim ngumpulno putra-putrane, setuhune Allah sudah memilihkan agama Islam untuk kalian, maka janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi muslim. Itu tidak melarang untuk mati, tapi itu justru perintah nduk ndiae papan panggonan cekelen agama iki. Ojo sampai ditinggal supaya apa sak wayah-wayah mati itu dalam kondisi yang baik, dalam kondisi husnul khotimah. Dadi kesimpulane amal sing paling apik amal apa wae pokok iku diterima ambek Gusti Allah. Mila kudu dingelmoni didasari iman lan ikhlas. Kemudian wulan sing paling apik, wulan sing di dalam bulan itu kita niku taubatan nasuha dumateng Gusti Allah. Dina sing paling apik mbok dina Minggu, mbok dina Senin gak apa-apa mati iku. Sing penting wayah mati iman itu menetap di dada. Amin ya mujibas ilin. Muga-muga ditolong kalian Gusti Allah. Pun ngoten mawon, sebelum kita menyelesaikan ngaji ini, sebagaimana biasa ada pertanyaan dari saya, jenengan menjawab dan jawaban ngawur ndak apa-apa, dengan niat nyenengno jenengan. Ya, kemudian nanti berikan hadiah kepada istrinya. Ini kerudung terbaik ini. Insya Allah istrinya semakin cinta. Pertanyaannya seperti biasa, saya mengenalkan ulama-ulama Indonesia. Siapakah beliau? Beliau lahir di Jogja tahun 1888. Pada saat terjadinya gejolak di Cilegon di Banten, ya. Jadi peperangan di Cilegon itu. Jadi ada peristiwa itu. Pemberontakan para petani yang melawan penjajah company. Kemudian beliau meninggal di Mekah, ya. Beliaunya meninggal di tahun 1944 di usia 57 tahun. Beliau ulama pakar hadis dari Jogja. Jadi dari Jogja, nggih. Jadi di Jogja niku ana ulama yang luar biasa. Beliaunya guru dari Syekh Yasin Al-Padangi. Syekh Yasin Al-Padangi itu adalah musnidud dunia. Jadi Masya Allah itu gelarnya. Jadi pemegang sanad seluruh dunia itu Syekh Yasin saka Padang. Lah Syekh Yasin ini ternyata muridnya ulama dari Jogja ini. Ya, kemudian beliaunya juga guru dari Syekh Zubair Dahlan. Siapa Syekh Zubair Dahlan? Itu ayah kandung dari Mbah Maimun Zubair. Kemudian beliaunya guru dari Mbah Mahfud Salam. Siapa Mbah Mahfud niku? Ayahnya Yai Sahal Mahfud, Pati Yai Sahal Mahfud. Nah itu begitu. Itu ayahnya, itu murid langsung dari ulama dari Jogja ini. Di antara karyanya adalah Tarojum Ulama Jawa. Jadi biografi ulama-ulama Jawa. Banyak sekali
Ya, beliaunya ngajar di Masjidil Haram. Beliaunya ngajar di Masjidil Haram. Artinya saya ingin mengenalkan bahwa ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Indonesia itu sangat banyak yang dikenal kealimannya di seluruh dunia. Jadi beliau hidup dalam rentang waktu 1888 kemudian meninggal tahun 1944. Siapakah beliau? Ulama songko Jogja. Berarti ini eling Jogja gak eling cuma parang tretes wonten mawon. Tapi juga ingat seorang ulama yang luar biasa. Monggo. Karena ini ngawur mawon kok. Ayo dapat kerudung. Ya, silakan. Nggih. Nggih. Nggih, boleh membaca. Manfaatkan teknologi untuk kebaikan. Nggih, mriki monggo. Nggih, leres. Nggih. Iya. Oh nggih, enggak apa-apa, nggih. Nggih. Itu namanya memanfaatkan teknologi. Nggih, sami-sami. Monggo. Jadi leres dawuh beliau. Syekh Bakir bin Muhammad Nur Al-Jogjawi. Jadi ayahnya namanya Muhammad Nur, ya. Al-Jogjawi. Itu terkenal sekali. Al-Jogjawi. Ya, jadi kalau ada Syekh Nawawi Al-Bantani, wonten Syekh Ihsan Al-Qadiri. Jadi di tiap daerah kita itu Masya Allah ada Al-Palimbani, ya, ada Al-Banjari, itu Maulana Sekumpul Al-Banjari, Masya Allah. At-Tebu Irengi Mbah Hasim Asy'ari, ya, Al-Bangkalani Syekhuna Khalil. Ini ada Al-Jogjawi, Syekh Bakir bin Muhammad Nur Al-Jogjawi. Itu ulama pakar hadis, murid dari Syekh Mahfud At-Termasi Pacitan, kemudian guru dari Syekh Yasin Al-Padangi. Begitu ya sekilas tentang sejarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Ya Allah, karuniakan untuk semua yang hadir di majlis yang mubarak ini, juga keluarga kami, santri kami, jamaah kami dimanapun mereka berada. Karuniakan sehat fisik psikisnya, sejahtera zahir batinnya, bahagia dunia maupun akhiratnya. Ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, kuatkan iman kami, kuatkan ibadah kami, kuatkan akhlak kami, kuatkan ekonomi kami, kuatkan azam kami dalam thalabul ilmi, kuatkan hubungan persaudaraan di antara kami. Ya Allah ya Hadi ya Rasyid, bimbing kami semua hidup senantiasa menomor satukan Engkau, jujur, ikhlas, sabar, syukur, istiqamah dalam beribadah hingga ajal kami tiba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin bil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Khatmul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.